Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azakumullah. Masih dalam ayat yang ke-114. Kita ulangi penjelasan ataupun tafsir daripada ayat ini. Qala Syekh Sa'di fi bayan kalamillahi ta'ala wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Berkata Syekh Sa'di dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala, wa man adlamu, dan siapakah yang lebih zalim, mimman mana'a masajidallah ayudhkara fiha ismuhu, dari orang-orang yang menghalangi manusia dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk disebut padanya, pada masjid-masjid Allah sebut namanya, digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agamanya, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis-hadis Rasul. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang menghalangi manusia dari hal tersebut? Wasa'a fi kharabiha, dan justru berusaha untuk meruntuhkannya. Ulaika, mereka-mereka itu, yakni orang-orang yang melakukan hal tersebut, maka nalahum ayatukhuluha illa khaifin, tidak sepantasnya bagi mereka untuk masuk ke dalam masjid-masjid melainkan dalam keadaan penuh rasa takut. Dan itu menjadi balasan bagi mereka terhadap perbuatannya. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia kerendahan, walahum fil akhirati adzabun adzim, dan bagi mereka di akhirat azab yang besar. Saya berkata Syekh Sa'di di saat menjelaskan kalimat wa man azlam, siapakah yang lebih zalim? Ai la ahad azlam wa asyaddu jurman. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim dan lebih besar kezalimannya, lebih besar kejahatannya, mimman mana'a masajidallah an dzikrillahi fiha, dari orang-orang yang menghalangi manusia dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, menghalangi mereka dari zikrullah padanya, mengkaji agama Allah, termasuk di dalamnya zikrullah. Wa iqamatis shalah, menghalangi manusia dari menegakkan salat, wa ghairiha min anwa'it ta'at, dan yang selainnya daripada berbagai macam bentuk-bentuk ketaatan. Ini bahwasanya perbuatan tersebut merupakan jarimah azimah, kejahatan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang sangat besar sekali, menghalangi manusia dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wasa'a ay istahada wa badala wus'ahu fi kharabiha, dan justru dia berusaha sekuat tenaga untuk meruntuhkannya, fi kharabiha al-hissi wal ma'nawi, yakni meruntuhkan daripada masjid-masjid tersebut, baik meruntuhkan secara hissi, yakni meruntuhkan bangunannya, atau meruntuhkan secara ma'nawi, meruntuhkan dalam artian menjadikan masjid tersebut utlah, kosong daripada berbagai macam kegiatan-kegiatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal kharab al-hissi hadmuha wa takhribuha wa taqdiruha,
menghancurkan dan merobohkan secara hissi, yakni menghancurkan dan merobohkan bangunannya serta mengotorinya. Ini menghancurkan secara hissi. Betul-betul menghancurkan fisik bangunannya. Masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang dirobohkan dengan bulldozer misalnya. Ya. Atau dengan menjadikan masjid tersebut menjadi tempat-tempat pembuangan sampah. Direndahkan, dihinakan bangunannya, fisiknya. Ini khorab yang seperti ini. Bentuk daripada khorab, perusakan dan penghancuran secara hissi. Wal khorab al-ma'nawi, sedangkan menghancurkan secara ma'nawi, merobohkannya secara ma'nawi, man'udz dzakirin lismillah fiha. Ini dengan menghalangi orang-orang dari berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, mengkaji agama Allah di masjid-masjid tersebut. Meskipun masjidnya mungkin tetap berdiri megah. Tapi orang mau menjalankan ibadah dilarang. Orang mau melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas ketaatan kepada Allah, mengkaji kajian-kajian ilmiah, membaca kitab-kitab Ahlus Sunnah, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqih, dilarang dan dihalangi. Maka ini juga masuk dalam sa'afi kharabiha, usaha untuk meruntuhkannya. Wa hadza 'amun likulli man ittasafa bihadhihi sifat. Dan ini, yakni usaha untuk merobohkan ini umum. Sifatnya setiap siapa saja yang tersifati dengan sifat ini. Baik secara hissi maupun secara maknawi. Fayadkhul fi dzalika ashabul fil. Maka masuk di dalamnya adalah ashabul fil. Abrohah. Dengan pasukannya. Kisahnya ma'ruf. Di mana Abrohah setelah menjadi penguasa di Habasyah. Dan Habasyah pada waktu itu di bawah kekuasaan dari pemerintah kerajaan Yaman. Setelah dia melakukan kelicikan, mengalahkan daripada pemimpin di situ. Sama-sama pemimpin yang dikirim oleh Raja Yaman. Dibunuh olehnya. Maka Raja Yaman murka dan akan menghancurkan daripada kerajaannya Abrohah. Kemudian dia berusaha sekuat tenaga untuk membuat ridho Raja Yaman. Ya, singkat cerita, al-muhim dia membuatkan gereja yang sangat besar. Gereja yang disebut Qulais. Kemudian setelah itu dia berbangga dengan itu. Dan disebutkan bahwasanya dirinya telah menyatakan tunduk kepada Raja Yaman. Dan dia sebutkan, dia kirim surat dengan beserta sekian berbagai macam hadiah-hadiah. Dan juga di antara hadiahnya ada satu tos, yakni satu rantang ataupun satu baskom begitu yang berisi tanah dan rambutnya dia. Silahkan sang raja untuk menginjakkan kakinya pada rambut saya ini sebagai bentuk ketundukannya kepada Raja Yaman. Kemudian setelah itu baru sang raja ridho kepada dia. Ya. Dan kemudian dibangunkan Qulais tadi itu. Dan Qulais ini dibangun untuk apa? Menandingi Ka'bah yang ada di Makkah. Dan dia mengajak umat manusia untuk kemudian melakukan ibadah di tempat tersebut sebagaimana dilakukan ibadah di Ka'bah. Nah, kemudian tentunya orang-orang dari Bani Ismail, mereka marah terhadap Abrohah. Kemudian membuat berbagai macam
ya usaha-usaha untuk merendahkan daripada Qulayyis ini. Di antaranya buang kotoran di situ. Yang terakhir adalah membakarnya. Sebagian bangunan terbakar, kemudian Abroha marah, dan terjadilah kisah untuk kemudian Abroha hendak menghancurkan Ka'bah. Dengan bala tentara yang sangat besar, dengan gajah-gajah yang perkasa. Setelah sampai di satu tempat, ini singkat cerita ya, Al-Muhim ceritanya panjang di situ. Di satu tempat, dan itu sudah sangat dekat dengan Ka'bah. Ya. Mamut itu gajah besar. Yang paling besarnya, yang ditunggangi oleh Abroha sendiri. Dia tidak berani untuk meneruskan perjalanan. Menderung. Dicambuk, di apa semuanya tetap dia menderung. Tapi di saat dihadapkan ke arah selain Ka'bah, dia langsung seperti mau berlari begitu. Di saat dihadapkan lagi ke Ka'bah, menderung lagi. Nah, pada saat itu dan gajah-gajah yang lain pun juga sama. Tiba-tiba segerombolan apa? Burung berbondong-bondong. Langit menjadi hitam semuanya. Tampak ya. Cahaya matahari tertutup oleh warna hitam tersebut. Ya, tentunya dari kejauhan tidak kelihatan. Hingga kemudian setelah datang ternyata itu adalah burung-burung yang sangat banyak sekali jumlahnya berbondong-bondong. Masing-masing membawa 3 batu kecil. Batu yang sangat panas. 2 di kakinya, 1 di paruhnya. Dijatuhkan ke tentara Abroha tersebut. Apa yang terjadi? Hancur lebur semuanya. Ka'asfin makbul. Ya. Seperti daun yang dimakan ulat. Daun dimakan ulat pernah lihat? Lubang-lubang gitu. Ya, badan-badan manusia terkena itu, kena pala tembus sampai bawahnya. Jadi dia saking panasnya. Seperti berlubang-lubang badannya. Demikian pula Abroha. Binasa pada saat itu. Itu adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sa'a fi kharabiha, usaha untuk menghancurkan Ka'bah. Masjid Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid Allah, apalagi itu adalah rumah Allah yang paling mulia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalamnya wa Quraisy. Nah, ini beliau setelah menyebutkan tentang khorob hissi, karena usaha yang dilakukan oleh Abroha ini adalah betul-betul hissi. Dia usaha bukan menghalangi manusia daripada beribadah di situ, tapi menghancurkan Ka'bahnya. Usaha fi kharabiha, untuk menghancurkannya. Dia bawa di situ ada sekitar berapa? 8 atau berapa gajah begitu. Sehingga nanti ditarik dari tiang-tiang Ka'bah tersebut, dari pondasi-pondasinya, dari 8 penjuru. Sehingga sekali gerak dari gajah-gajah yang besar tersebut langsung hancur seketika. Allah Subhanahu wa taala hancurkan dia ya di saat dia menghendaki menghancurkan rumahnya, rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini belum sempat terjadi. Ya. Adapun kisah yang lain terkait dengan penghancuran rumah Allah, ya, Masjid Allah Subhanahu wa taala adalah Baitul Maqdis. Dan itu sempat terjadi. Dilakukan oleh Bukhtanasar. Pernah dengar namanya? Siapa namanya? Bukhtanasar. Rasul pernah bersabda bahwasanya raja di dunia itu ada 4. Artinya menguasai dunia. 2 mukmin dan 2 kafir. Yang mukmin adalah Dzulqarnain dan Sulaiman. Dan yang kafir adalah Namrud dan Bukhtanasar. Salah seorang raja di Babilonia. Kisah kehidupannya waktu kecilnya dan sebagainya. Dulunya dia ini orang yang rendah, remeh, dan bahkan sampai meminta-minta dengan manusia. Sampai kemudian ya kisah hidupnya menjadi seorang raja. Raja yang besar menaklukkan dunia. Tapi dia ini beragama Majusi. Bukhtanasar. Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Tafsir At-Tabari bahkan panjang lebar menyebutkan tentang kisahnya. Di situ benar-benar usaha menghancurkan daripada rumah Allah, yakni Baitul Maqdis, terjadi. Betul-betul berhasil gitu, menguasai daripada Baitul Maqdis. Sehingga sebagian ulama
mufassirin menyatakan bahwasannya kalimat ini wa man adzlamu mimman mana masajidal yadhkara fiha ismu wa sa'a fi kharabiha yakni buhtanasar gitu. Langsung dengan tegas itu adalah buhtanasar yang dimaukan. Karena betul-betul menghalangi manusia dari Masjidil Aqsa dan ya Baitul Maqdis ya dan menghancurkannya. Saat itu betul-betul dihancurkan oleh Bukhtanasar. Salah seorang nabi mereka sebetulnya sebelum kedatangan Bukhtanasar sudah memperingatkan ya. Dengan berbagai macam kemaksiatan yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada kalian malapetaka. Disebutkan di dalam surat Al-Isra. Awal surat Al-Isra. Fa idza jaa wa'du ulahuma ja'alna lakum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Hancur sudah. Di saat datang apa yang telah Allah jadikan yang pertama. Allah utus hamba-hamba kami, ini di situ emang Bukhtanasar tadi. Yang akan masuk ke rumah-rumah mereka dan menghancurkan segala sesuatu. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itu adalah satu janji yang pasti terjadi. Terbunuh pada saat itu luar biasa banyaknya dari kaum muslimin. Bukhtanasar ini pada saat itu sebetulnya tujuannya adalah ke Persia, tidak menaklukkan negara Persia, tetapi melewati Syam terlebih dahulu. Disitulah kemudian terjadi kerusakan besar-besar. Peringatan-peringatan daripada salah seorang nabi Bani Israel pada waktu itu, Irmia namanya, Nabi Irmia atau Armia. Kalau bahasa mereka Yeremia, bahasa orang-orang Barat. Yeremia. Ini maksudnya adalah nabi ini, Nabi Irmia. Kisahnya juga panjang disebutkan oleh Ibnu Katsir di antaranya dan At-Tabari yang paling panjang, di mana Bukhtanasar membunuh puluhan ribu kaum muslim dan menghancurkan daripada Baitul Maqdis. Sedangkan Nabi Irmia sendiri dibebaskan oleh Bukhtanasar, tidak diganggu. Wallahul musta'an. Tayyib. Maka ini juga masuk di dalam apa yang dimaukan pada firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalangi manusia dari apa? Dari beribadah kepada Allah di masjid-masjid Allah, bahkan justru melakukan kerusakan-kerusakan dan meruntuhkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di saat Bukhtanasar masuk ke Syam pada waktu itu, dan Syam waktu itu masih masuk di dalamnya Palestina dan yang lain. Sehingga jangan difahami Syam, ya ini Syria. Pada saat itu Syam masuk padanya beberapa negara, termasuk Palestina. Sehingga kalau dikatakan Baitul Maqdis ada di Syam, ya ini maksudnya ya di Palestina tentunya. Ya, Baitul Maqdis ya tetap berada di sana. Hanya Palestina pada waktu itu masuk daerah Syam. Dia mendapati di situ ada genangan darah. Tetapi yaghli, ini genangan darah yang menggelegak begitu, seperti air yang mendidih. Maka pasukan Bukhtanasar dan pasukannya bertanya kepada mereka, apa ini? Ini adalah darah dari salah seorang kami dahulu, di mana kami bertawassul kepada Allah dengan darah ini di saat menghadapi musuh, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemenangan kepada kami. Ya, ini maksudnya darah tersebut. Ada sebagian mengatakan itu adalah darahnya Yahya bin Zakaria. Ada yang menyatakan itu darahnya adalah salah seorang yang soleh dari kalangan Bani Israel dan seterusnya. Al-Muhim, kita tidak bisa memastikannya dan itu adalah Israiliyat. Tidak boleh kita dustakan atau tidak boleh kita terima kebenarannya. Hanya sekedar diceritakan begitu saja sebagai ikrah. Dengan itu kemudian Bukhtanasar membunuh setiap orang yang ada di situ untuk kemudian menjadikan darah yang menggelegak tadi kemudian diam. Sampai sekitar 70.000 orang dibunuh sama Bukhtanasar. Sampai betul-betul diam. Ya, darah tersebut tidak lagi menggelegak. Karena saking banyaknya darah yang ditumpahkan oleh Bukhtanasar. Itu gambaran kekejian dan kekejaman Raja Bukhtanasar Al-Babili. Adapun Quraisy
Maka yang dilakukan oleh Quraisy bukan secara hissi, ya, tetapi secara maknawi. Secara maknawi. Hina saddu Rasulullah anha amal Hudaybiyah, di saat Quraisy menghalangi beliau sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah tahun yang ke-6 kalau tidak keliru ya. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak umroh. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berada di Madinah, kemudian bermimpi kaum muslimin ya bisa melakukan ibadah haji, tahallul, bisa mencukur rambut dan bisa menyembelih kurban ya. Pada saat beliau berada di Madinah. Dan beliau memberitakan hal tersebut dalam keadaan aman, tidak diganggu sama sekali. Maka setelah itu beliau menyatakan, tahun ini saya mau ibadah umroh pada bulan Dzul Qa'dah, awal Dzul Qa'dah pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian kaum muslimin banyak pada waktu itu sekitar 1.400-an muslimin ikut bersama dengan rombongan beliau. Kemudian setelah sampai di daerah sudah mendekati ya, daerah Hudaybiyah atau Dutua atau daerah sekitar itu, pasukan musyrikin menghadang mereka, siap menghadang mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan untuk melakukan negosiasi bahwa kedatangan kami di sini bukan untuk berperang. Kami di sini hanya untuk ibadah umroh. Ibadah umroh. Sedangkan Baitullah ataupun Ka'bah pada saat itu tidak boleh ada orang yang dihalangi untuk beribadah ke sana. Tidak boleh ada orang yang dihalangi untuk beribadah ke sana. Bahkan di saat seseorang bertemu dengan orang yang telah membunuh saudaranya, membunuh orang tuanya, membunuh ya, bertemu pada saat itu, maka mereka tidak boleh untuk saling angkat senjata. Itu sudah merupakan suatu kesepakatan. Wa man dakhalaha kana aminan. Siapa saja masuk kepadanya maka menjadi aman dia. Tidak boleh diganggu. Nah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas mau ibadah umrah, tidak akan memberikan gangguan. Dalam keadaan juga beliau membawa binatang-binatang hadyu. Tetapi Quraisy dengan tegas menyatakan, kami tidak akan biarkan orang-orang yang telah membunuh bapak-bapak kami, orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, ya, keluarga-keluarga kami. Ya, ini maksudnya pada waktu perang Badar. Untuk kemudian masuk ke daerah kami selama kami masih bernafas. Dihalangi oleh mereka. Nah, kemudian Rasul mengutus Utsman bin Affan dan di sana terjadi musyawarah. Hanya saja kemudian Quraisy menahan Utsman bin Affan untuk sementara waktu karena musyawarah tersebut ya belum sampai pada titik final. Masih ada perkara-perkara yang perlu dibicarakan. Ternyata berita yang sampai ke Rasul bahwasanya Utsman bin Affan apa? Telah dibunuh. Maka Rasul langsung melakukan baiat. Baiat kematian itu, baiatur ridwan, tahta syajarah, yang kemudian diabadikan di dalam surat Al-Fatah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Baiatur ridwan. 1.400 sahabat semuanya dijamin masuk surga. Allah telah ridho. Dinyatakan keridhaan Allah berarti itu adalah puncak daripada apa yang dicita-citakan oleh setiap orang. Allah ridho. Dan Allah telah abadikan di dalam Al-Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah, yakni 1.400 orang. Rasul menyatakan, la yamassun nar man bay'at tahta syajarah. Tidak akan tersentuh oleh neraka orang yang berbaiat di bawah pohon. Para sahabat Rasul semuanya. Ahlu bai'atir ridwan jami'uhum fil jannah. Kemudian setelah itu Utsman bin Affan ternyata datang dalam keadaan selamat dan sebagainya. Kemudian dengan mendengar baiatnya Rasul ini, baiat kematian ini ya, baiat untuk sampai mati. Ini menggetarkan Quraisy sehingga mereka pun kemudian mengutus Sahal, sama namanya itu Sahal bin Sa'ad, untuk kemudian melakukan apa? Perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini kisah dari situ. Orang-orang musyrikin bukan hendak menghancurkan Ka'bah, tidak berani mereka. Mereka begitu sangat memuliakannya, tetapi ini menjadi sebab daripada ataupun menjadi penjelasan daripada ayat ini oleh sebagian mufassirin, termasuk yang dirajihkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah yang ini. Bukan kisah yang tadi disebutkan
Ya, Bukhtanasr ataupun Abrohah tidak. Tapi justru Quraisy ini yang dirojikan oleh Ibnu Katsir. Atau Bari merojikan Bukhtanasr yang dimaukan di sini. Sedangkan Sesadi menggabungkannya. Ya, ini bisa ini dan bisa ini. Baik menghancurkan secara ma'nawi maupun secara hissi. Taib. Wan Nasara, ini juga masuk di dalamnya adalah orang-orang Nasrani. Hina akhraju Baitul Maqdis. Akhrabu, taib. Anak ulangi bacanya. Wan Nasara hina akhrabu Baitul Maqdis, dan juga orang-orang Nasrani di saat mereka menghancurkan Baitul Maqdis. Nasrani yang menghancurkan Baitul Maqdis ini adalah pada masa Bukhtanasr. Hanya di sini beliau tidak menyebutkan secara sorry. Kenapa? Karena Baitul Maqdis pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dikuasai oleh Bani Israel dari kalangan Yahudi. Sedangkan orang-orang Nasrani tertindas oleh bangsa Yahudi tersebut. Kemudian mereka membantu Bukhtanasr dalam menguasai Baitul Maqdis. Wa ghairu min anwa'i dzalamah, dan yang selain mereka dari berbagai macam kelompok-kelompok sesat, orang-orang zalim, as-sa'ina fi kharabiha, yang berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkannya, meruntuhkan daripada masjid-masjid Allah, muhadatan lillah wa musyaqatan, dalam langkah melawan Allah dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Sifat jazahumullah bi an mana'ahum dukhulaha syar'an wa qadaron. Maka Allah Subhanahu wa taala balasi mereka dengan menghalangi mereka untuk masuk ke dalam masjid-masjid Allah. Baik secara syar'i maksudnya adalah menjadi ketetapan hukum bagi Allah Subhanahu wa taala, ketetapan hukum dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir tidak boleh masuk ke dalam masjid-masjid Allah. Ya, khilaf. Masalah ini ada khilaf, apakah boleh orang kafir masuk masjid ataukah tidak. Ada pembahasan tersendiri dalam masalah ini. Ya, ini ditetapkan secara syar'i mereka terhalang daripada masjid-masjid Allah, dan qadaran, yakni menjadi suatu kenyataan takdir yang terjadi. Ya. Untuk kemudian mereka terhalang daripada masjid-masjid Allah. Illa khaifin dalilin, kecuali dalam keadaan ketakutan dan rendah. Dan itu yang terjadi pada mereka. Setelah kemudian mereka mengeluarkan muslimin, ataupun kalau tadi yang dimaukan oleh Syekh, orang-orang Nasrani yang berusaha untuk yakni wallahu a'lam bishawab, kita tidak bisa memastikan mau apa maksud daripada Syekh, orang-orang Nasrani yang kemudian berusaha menghancurkan Baitul Maqdis, apakah pada masa dahulu ataukah pada masa yang belakangan terjadi juga perang salib. Kita tahu bagaimana kemudian orang-orang Nasrani juga berusaha untuk menghancurkan apa yang telah menjadi kekuasaan muslimin, berusaha untuk menyerang Baitul Maqdis yang dipertahankan oleh para pejuang-pejuang Islam pada masanya. Baik. Bi an mana'ahum dukhulaha syar'an wa qadaran illa khaifin dalilin. Falamma akhafu ibadallah, maka di saat mereka menakut-nakuti hamba-hamba Allah, akhafahumullah, maka Allah pun takut-takuti mereka. Jadi al-jaza min jinsil amal di sini. Balasan sesuai dengan jenis amalannya. Karena mereka memberikan rasa takut kepada hamba-hamba Allah, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan rasa takut kepada mereka. Hada waqi' la mahalata. Suatu yang pasti terjadi dan tidak bisa tidak. Ya. Illam yakun fid dunya, sayakun fil akhirat. Kalaupun tidak terjadi di dunia, maka di akhirat nanti mereka akan mendapatkannya. Ya. Baik. Fal musyrikun alladzina saddu rasulahu lam yalbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yasira. Orang-orang musyrikin yang berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi Rasulullah beribadah
ke Mekah melakukan umroh. Ya. Tidaklah berlalu waktu kecuali hanya sebentar, sesaat untuk Rasulullah SAW. Hatta adzinallahu lahu fi fathi Makkah, hingga kemudian Allah izinkan Fatu Makkah. Fatu Makkah pada tahun ke-8. Kejadian Hudaybiyah pada tahun ke-6 dan itu pun tahun terakhir, Dzulqa'dah. Ya. Kemudian Fatu Makkah itu di bulan Ramadan. Maka hanya sekitar kurang dari 2 tahun jarak antara Hudaybiyah dengan Fatu Makkah tersebut. Lam yakun illa yasiran hatta adzinallahu lahu fi fathi Makkah. Wa mana'al musyrikin min qurbani baitih, dan Allah larang musyrikin dari mendekati rumahnya. Ini makna daripada kalimat ulaika maka analahum ayadkhuluha illa khaifin. Setelah mereka tunduk terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Fathu Makkah, mereka dalam keadaan rendah di hadapan Rasulullah, musyrikin, dan kemudian manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Maka pada saat itu orang-orang yang musyrikin tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Ini setelah tahun tersebut, kecuali orang-orang yang masih ada gencatan senjata, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sampai pada batas masa yang dijadikan yang dilakukan padanya gencatan senjata. Setelah itu sudah tidak boleh lagi mendekat. Dan sampai sekarang detik ini masih terjaga, ya. Masjidil Haram steril daripada orang-orang kafir. Dan itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala syar'an wa qadar, terjadi secara syar'i dan secara takdir. Tiba ashabul fil qad dzakarallah ma jara alaihim. Dan ashabul fil, yakni pasukannya Abroha, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah beritakan apa yang menimpa mereka dalam surat Al-Fil. Satu surat penuh berbicara tentang keadaan Abroha. Wan nasara sallallahu alaihim al-mu'minin fa'ajalluhum anhu. Demikian pula orang-orang Nasrani, Allah kuasakan atas mereka mukminin yang kemudian mereka terusir dari Baitul Maqdis. Allah kuasakan Palestina kepada pasukan muslimin. Fa'ajalluhum anhu, sehingga mereka terusir darinya. Wa hakadha kullu man ittasafa bi wasfihim, dan demikian pula setiap orang yang tersifati dengan sifat mereka ini. Siapapun orang-orang yang berusaha untuk menghalangi manusia dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kalaupun mereka berhasil sementara, maka setelah itu mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Imma dengan tangan-tangan muslimin, dengan sebab tangan-tangan muslimin yang Allah Subhanahu wa taala gerakkan, wa imma langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Allah timpakan petaka kepada mereka. Itu sesuatu yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti, fil akhirati walahum fil akhirati adzabun adzim. Mereka akan mendapatkan azab yang dahsyat di akhirat. Falabud an yanalahu qistah, maka tidak bisa tidak untuk pasti mengena bagiannya. Wa hadza minal ayatil azimah akhbara bihal bari qabla wuqu'iha. Dan ini merupakan tanda-tanda yang agung, yang sangat besar, yang diberitakan oleh Sang Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla sebelum terjadinya. Fawaqa'at kama akhbar, lantas terjadi persis seperti yang diberitakan. Ya, ini bahwasanya Allah memberitakan tidak ada, atau siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalangi manusia dari masjid-masjid Allah. Orang-orang itu, ya seolah-olah begitu, orang-orang itu nantinya mereka-mereka ini tidaklah masuk ke dalam masjid-masjid tersebut dalam keadaan khaifin dzalilin. Rasa takut. Rasa takut untuk apa? Dari apa? Dari orang-orang yang beriman.
Sedangkan mereka ya itu merupakan kehinaan di dunia dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Wastadalla al-ulama bil ayatil karimah ala annahu la yajuzu tamkinul kuffar min dukhulil masajid. Dan para ulama, yakni sebagian ulama berdalil dengan ayat yang mulia ini bahwasanya tidak boleh untuk memberikan keleluasaan orang kafir masuk ke dalam masjid-masjid. Yang rajih dalam perkara ini, wallahu taala alam bisawab, ada tafsir dari rincian di dalamnya. Yang dilarang secara mutlak adalah al-masjidil haram, sebagaimana konteks daripada ayat. Ya. Ayat jelas menyatakan, fala yaqrabul masjidil haram ba'da aqim hadza. Untuk masjidil haram maka iya, mutlak orang kafir semuanya tidak boleh masuk ke dalam masjidil haram. Mutlak. Tidak Yahudi, tidak Nasrani, Hindu, Buddha, dan yang lain. Dan sampai sekarang, walhamdulillah, terpelihara Al-Masjidil Haram. Adapun masjid-masjid yang lain, maka hukumnya dilihat daripada maslahatnya. Ya. Apabila ada kemaslahatan, masuknya orang-orang kafir tersebut ke dalam masjid, maka diizinkan dan diperbolehkan. Dan jika tidak ada kemaslahatan, maka dilarang. Apa pentingnya mau masuk ke dalam masjid? Tidak ada kemaslahatan, tidak ada kepentingan, tidak ada hajah, maka tidak boleh. Tapi jika ada kemaslahatan, maka sebagaimana yang terjadi pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tawanan-tawanan perang kadang diikat di masjid-masjid. Kafir padahal, ya, tawanan perang. Seperti yang masuk Islam pada saat mendengar surat At-Tur, siapa namanya? Ada yang bisa menyebutkan? Sahibut Tarikh. Siapa namanya? Jabir ya, atau Zubair. Ibn Abi Mu'id. Ana lupa, Jubair apa ya? Jubair. Al-Muhim ada salah seorang, sebelumnya dia musyrik, menjadi tawanan perang, kemudian mendengar Rasul membaca surat At-Tur. Setelah sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda la yuqinun. Ketika itu kata dia, ka'anna qalbi yatir, seolah-olah jantungku copot. Mendengar ayat tersebut seolah-olah hatinya terbang. Wa kan awal iman dakhala fi qalbi. Ini awal, hari itu adalah awal iman masuk ke dalam hati. Jubair ibn Mut'im kalau tidak salah. Insyaallah itu. Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam Islam dengan kemaslahatan tersebut. Sumama ibnu Ufal, Sumama diikat di tiang Masjid Nabawi. Iya kan? Sumama. Ini juga karena ada maslahat. Maka masuknya orang kafir dalam masjid yang rajih tidak mengapa jika ada kemaslahatan. Dan Rasulullah SAW menerima wufud, yakni utusan-utusan dari berbagai macam kabilah-kabilah yang ada, padahal mereka belum masuk Islam, ya, di masjid. Demikian pula utusan Najran, para uskup itu kafir. Diterima oleh Rasul dia apa? Di masjid. Ya. Sehingga wallahu a'lam bishawab, ar-rajih dalam masalah ini, hukum tersebut khusus bagi al-Masjidul Haram. Adapun masjid-masjid yang lain maka dilihat kemaslahatannya. Ta'iblahum khizyun fid dunya ay fadhihah kama taqaddam wa lahum fil akhirati azabun azim. Bagi mereka kerendahan di dunia fadhihah sebagaimana telah lewat, ini terbongkar kedok mereka, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang besar. Wa idza kana la azlam mimman mana masajid la yadhkara fi hasmuhu fala a'zam imanan mimman sa'a fi imaratil masajid bil imaratil hissiyah wal ma'nawiyah kama qala ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir.
Jika tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang, menghalangi manusia dari masjid-masjid Allah untuk zikrullah padanya, menyebut nama Allah dan ibadah-ibadah, tidak ada yang lebih zalim daripada itu. Tentunya maka tidak ada yang lebih besar keimanannya, lebih besar pahalanya dari orang-orang yang berusaha untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala bil imaratil hissiyah wal ma'nawiyah. Baik memakmurkan secara fisik maupun secara maknawi. Membangun masjid-masjid itu pahalanya sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Bahkan Rasul menyatakan siapa saja membangun daripada masjid Allah Subhanahu wa taala di dunia walaupun hanya sebesar sarang burung. Ya, sebesar sarang burung bisa untuk sholat apa enggak? Ya, bukan kemudian bangun sarang dibentuk masjid begitu, bukan ya maksudnya. Ya, ini adalah kiasan ya, kinayah dari Rasulullah SAW. Walaupun andil dia itu sekecil itu, walaupun andilnya kecil, tetapi Allah akan balas dengan balasan yang besar karena keikhlasan dia. Keikhlasan dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Jadi cara untuk bisa kapling rumah di surga diantaranya ini, bangun masjid. Kapling rumah di surga. Nah, ini tidak setiap orang bisa ya, karena itu butuh dana, butuh harta. Orang-orang agniya sini jazakumullahu khairan. Terlebih kalau kemudian masjid tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, ta'lim, qiraatul Quran, masya Allah ya. Siang dan malam digunakan untuk membaca Al-Quran. Luar biasa itu panen pahala orang-orang yang andil di dalamnya. Sekecil apapun. Demikian pula orang-orang yang sekedar menunjukkan. Ya. Walaupun tidak mengeluarkan sepeser pun, tapi dia yang andil menunjukkan orang lain. Mandala ala khair falahu mithlu ajri fa'il. Orang yang menunjukkan kebaikan maka dia mendapatkan seperti pahala pelakunya. Imarah hissiyah wal ma'nawiyah. Nah, ma'nawiyah ini setiap kita bisa. Ya kan? Kita datang ke masjid, sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid, sholat wajib, sholat duha, qiraatul Quran, dan sebagainya. Ya, membersihkan masjid. Ya. Ini semua merupakan bentuk daripada imaratul masajid. Sebagaimana Allah menyatakan, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Faqad amarallah ta'ala biraf'i buyutihi wa ta'zimiha wa takrimiha. Faqala ta'ala fi buyutin adzinallah an turfa wa yudhkara fiha ismu. Bahkan Allah perintahkan untuk ditinggikan suara, artinya yurfa, diangkat suara artinya dengan suara-suara yang tinggi. Biraf'i buyutiha, dengan ditinggikan rumah-rumahnya, wa ta'zimiha wa takrimiha, diagungkan dan dimuliakan. Allah menyatakan fi buyutin, di rumah-rumah adzinallah an turfa, Allah izinkan untuk diangkat, wa yudhkara fi hasmuhu, dan untuk kemudian disebut namanya padanya. Walil masajid ahkam katsirah yarji' hasiluha ila matmun hadhil ayatul karimah. Dan masjid-masjid itu memiliki hukum-hukum yang banyak yang ya istilahnya kembali daripada hukum-hukum tersebut kepada kandungan daripada ayat-ayat mulia ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam.